Masih ingat kisah Abu Darda, Abu Dzar? Abu Dzar itu orang yang Islam nomor 5. Ana khamisuhum islaman. Di riwayat lain rabi'uhum islaman dalam kitab Al-Isti'ab karya Ibnu Abdul Bar. Apa kata Abu Dzar? Kami di kampung kami Bani Ghifar mendengar ada seseorang yang jujur lalu mengaku dapat wahyu. Maka kami penasaran, datanglah ke Mekah. Di Mekah ternyata Nabi baru punya murid Khadijah, Abu Bakar sama Ali. Berarti muridnya berapa? 3. Waraqah bin Naufal udah mati. Siapa Waraqah bin Naufal? Paman Khadijah yang ahli kitab Injil, mengerti Taurat, udah wafat. Jadi kalau dihitung 4 sama Waraqah bin Naufal, tapi ini nggak dihitung. Dihitung cuma Khadijah, Abu Bakar, Ali radhiyallahu taala anhu. Lalu Abu Dzar udah nyampe di masjid Nabi Muhammad, karena dakwahnya baru ke 3 orang ini. Aslinya dakwahnya harusnya di masjid, tapi karena orangnya belum banyak, masjid masih banyak berhala, masih banyak orang-orang yang menyembah berhala, bahkan tawaf tidak pakai celana, tidak pakai baju. Jadi itu Masjidil Haram pernah dikotori oleh orang-orang kafir Quraisy. Mereka mengatakan kita harus suci, maka kita harus buka semua. Tuh aliran nyeleneh ya. Kalau ada aliran nyeleneh gitu, dia menghidupkan ajaran jahiliyah, paganisme. Tiba-tiba datanglah Abu Dzar, tunggu Nabi hari pertama, hari kedua, hari ketiga udah habis bekal. Ternyata Abu Dzar gak sendiri, dia saudaranya wa ummu dan ibunya. Tapi saudaranya ini saudara seibu beda ayah, Abu Dzar al-Ghifari. Apa yang terjadi? Hari keempat cuma minum Zam-Zam. Nabi Muhammad juga tidak kunjung datang. Tapi dia percaya pasti ada. Waktu itu kan belum ada Google, belum ada YouTube. Mau cari, ini ustadznya ada nggak di YouTube? Kan begitu sekarang ya. Sejak kapan YouTube jadi standar ustadz itu berilmu? Banyak di kampung-kampung sana ulama-ulama yang ikhlas, tidak digaji, hanya Allah yang gaji dia, nggak ada di YouTube, tapi namanya terkenal di langit sana. Allah kelunjungi terus, orang kirim terus malaikat ke sana bawa rahmat, bawa rahmat, bawa rahmat. Ada yang jawab, Ustaz, rahmat nama saya. Ya bukan rahmat yang itu ya, rahmat Allah maksudnya. Hari ke-10, 11 sampai 20 gak ada juga. Minumnya apa? Makannya apa? Makannya Zam-Zam, minumnya Zam-Zam. Udah malam, makannya Zam-Zam, minumnya Zam-Zam. Sampai hari ke-30 Nabi biasanya sekali sebulan waktu itu masuk ke Masjidil Haram. Tiba-tiba Abu Bakar kaget melihat ada orang kurus, lemes, 3 orang. Seorang perempuan, waktu itu belum wajib berjilbab. Terus coba Abu Dzar dan saudaranya Abu Dzar yang seorang penyair. Apa yang terjadi setelah itu? Abu Bakar bertanya, ini wajahnya bukan wajah orang Quraisy. Abu Bakar hafal semua orang Quraisy. Nabi hafal semua orang Quraisy kecuali yang baru-baru lahir. Akhirnya ditanya, "Man anta?" Siapa kalian? "Man antum?" Kamu siapa? Dari mana? Dijawablah oleh Abu Dzar, "Ana Abu Dzar." Aku adalah Abu Dzar. Tapi kata Abu Bakar, wajahmu kok melas? Abu Dzar bergirang, ada yang mau ngajak nraktir nih ya. Akhirnya apa kata Abu Bakar? Kamu belum makan ya? Belum. Ternyata Nabi ada di samping Abu Bakar. Ketika Abu Bakar bertanya, apa yang kamu makan? Aku makan selama 30 hari air Zam-Zam dan minum juga air Zam-Zam. Lalu Nabi SAW bersabda, Az-Zam-Zam, ma'u Zam-Zam ta'amun wa syarab. Hadisnya hasan. Air Zam-Zam itu ta'am. Apa itu ta'am? Sama dengan makanan, juga syarab, sama dengan minuman. Semenjak saat itu orang jadi tahu rahasia air Zam-Zam. Walaupun 30 hari bisa hidup dan tidak masalah, justru pembuangan detok, keluar penyakit-penyakit Abu Dzar, maka umur Abu Dzar panjangnya bukan main.
Lalu Abu Dzar diajarkan oleh Nabi la ilaha, pengajaran itu disebut talqin zikir. Apa arti talqin? Pembimbingan zikir. Talqin bukan hanya untuk orang mati, tapi lebih diutamakan untuk orang yang hidup. Maka ditalqinlah siapa? Abu Dzar, saudaranya dan ibunya. Abu Dzar paling kencang zikirnya. Masuk kalimat itu Allah itu ke dalam dadanya, mengalir ke jantungnya, ke tubuhnya, ke darahnya, ke tulangnya. Maka Abu Dzar mengatakan ke Abu Bakar, wahai Abu Bakar, izinkan aku mengumandangkan, mendeklarasikan kemenangan tauhid di dalam qalbuku. Kan lagi rame deklarasi ya. Apa yang dia deklarasikan? La ilaha illallah masuk ke dalam dirinya. Apa kata Abu Bakar? Dulu aku juga kayak kamu. Pertama dapat la ilaha illallah, pengen nunjukin ke orang, siapa aja ngelawan, aku lawan. Kata Abu Dzar, itu mah kamu, aku beda. Tapi Abu Dzar terus, tanpa sepengetahuan Abu Bakar, Abu Dzar tembus ke Masjidil Haram yang banyak berhalanya saat itu, dan dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Itu kata-kata dia menggetarkan berhala-berhala semua. Semua orang kafir awalnya takut, tapi pas dilihat ini orang nggak dikenal nih, gebukin aja, digebukin, tapi dia nggak ngerasa apa-apa, langsung pingsan. Dia nggak ngerasa sakit, tapi udah bonyok. Tahu-tahu bangun. Siapa yang membawa dia? Paman Nabi yang belum masuk Islam, namanya Ja'far, atau saudara Nabi ya, Ja'far, saudara sepupu Nabi. Ja'far mengatakan, kalian jangan coba-coba ganggu ini orang. Saya kenal ini orang, namanya Abu Dzar. Dia tinggal di daerah Ghifar, Bani Ghifar. Kalau kalian pergi berdagang ke utara, pasti lewat kampung Abu Dzar. Orang Arab itu kalau kita bunuh satu orang kaumnya, maka nanti orang kaum sono akan datang sekampung menghancuri kaum kita, membunuh kaum kita. Maka kata Ja'far apa? La taqtuluhu, hentikan, jangan bunuh dia, karena nanti urat nadi perdagangan kita habis. Akhirnya orang-orang kafir Quraisy menghentikan pukulannya. Abu Dzar kemudian diselamatkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Pas dia siuman, apa kata Abu Bakar? Tuh, apa kata gue? Rasain loh gitu. Jadi ini emang orang baru dapat kalimatullah, semuanya pasti pengen pamer, walaupun benar. Baru dapat kajian A, pengen pamer. Baru dapat kajian zikir, pamer zikir. Baru dapat kajian sunnah, pamer sunnah. Kajian bid'ah, pamer anti bid'ah. Pengen baru dapat belajar thariqat A, pamer thariqat. Baru dapat sanad A, pamer sanad. Emang itu fitrah manusia. Maka sabar-sabar sama orang yang suka pamer. Nanti dia capek sendiri. Ya, kita semua punya sikap pamer, Pak. Semua, saya juga. Ayatnya itu kan tidak ada di surah Al-Hadid. Ayat keberapa itu? Ya, innamal hayatud dunya, hanyalah dunia itu apa? Main-main, senda gurau. Ya, apalagi tafakhur, lahun walaibun tafakhur. Apa tafakhur? Berbangga-bangga dalam anak, harta, bermunafasah, begitu terus. Cuma itu dunia. Awal-awal dapat mobil gimana? Bawa kemana-mana. Rumah aja deket dari masjid, bawa juga. Ya, mau makan kemana deket, pakai mobil. Ya. Terus pura-pura ketinggalan barang. Maaf, ketinggalan di mobilku. Celah, ambil dulu barangnya ya, biar kelihatan sama temannya. Mobil lu baru ya. Akhirnya ketahuan deh mobil baru, motor baru, apalagi pasangan baru. Bahaya ini ya. Yang belum telan ludah aja ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Orang baru belajar silat pengen nantang orang nggak? Pengen. Silat itu untuk badan. Orang baru bisa silat bid'ah juga sama. Silat sunnah juga sama. Silat zikir juga sama. Pengen nantang semua orang. Baru belajar zikir, nanti lihat isi hati orang. Wah, ini ustadz nih ahli zikir nih. Wah, ustadz ini belum sampai nih. Belum sampai kemana? Belum sampai ke alam kubur ya.
Biasa itu ya. Nanti kalau dia sudah belajar, ada yang bisa setahun hilang, ada yang sepekan hilang, ada yang hilang bener ya, hijrahnya gagal. Jadi pintu hijrah itu banyak. Ada yang lewat zikir, ada yang lewat nangis-nangis, ada yang lewat muhasabah, ada yang lewat partai, ada yang lewat gerakan, ada yang lewat sunnah bid'ah, ada yang lewat khuruj. Banyak pintu hijrah itu banyak. Jangan monopoli bab hijrah, ya.